Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Misteri Dungeon. Adalah series anime Pokemon yang berasal dari spin-off gamenya. Seriesnya sendiri terdiri dari 3 episode yang tersambung ke gamenya. Dan di akhirannya nanti endingnya agak gantung guys. Aku sendiri juga nggak ngerti karena nggak pernah main gamenya. Suatu hari ada seorang anak kecil yang mendapati dirinya telah berubah menjadi Pokemon. Di dunia yang mana Pokemon bisa berbicara satu sama lain, anak ini tiba-tiba menjelma menjadi Squirtle. Singkatnya, anak itu mendengar suara yang membangunkannya dari tidurnya. Itu adalah seekor Charmander yang ia anggap aneh karena bisa berbicara. Namun anak itu terkejut karena dirinya telah berubah menjadi Pokemon. Ia bahkan tidak ingat bagaimana dirinya bisa berubah jadi Pokemon seperti ini. Lalu Squirtle terbangun lagi di tempat yang berbeda. Ia memastikan sekali lagi dengan melihat pantulan air yang ada di hadapannya. Ternyata ia benar-benar adalah seekor Squirtle. Setelah tak sengaja jatuh ke dalam air. Sebagai Squirtle tentunya ia bisa bernapas di dalam batok. Sebagai Squirtle tentu ia bisa bernapas di dalam air. Ternyata seru juga menjadi Pokemon, pikir anak itu. Ia mencoba menembakkan water gun, tapi karena levelnya yang rendah, yang keluar hanyalah bubble. Tak lama kemudian datang Charmander bersama Chikorita. Mereka pikir Squirtle itu aneh, karena berperilaku layaknya manusia. Tapi Squirtle mengatakan ia memang benar-benar seorang manusia. Tetap Charmander dan Chikorita menganggap Squirtle hanya bercanda saja. Charmander menjelaskan sekarang Squirtle berada di markas mereka yang dinamakan Pokemon Rescue Team. Charmander lalu melemparkan badge sebagai penanda bahwa Squirtle telah bergabung dalam anggota tim Ganbarus. Tiba-tiba terjadi gempa, yang mana hal itu sudah sering terjadi di sini. Oleh karenanya dibentuklah Pokemon Rescue Team untuk menangani masalah seperti ini dengan membantu para Pokemon yang kesusahan. Alhasil kedua Pokemon mengajak Squirtle ke Pelipper Contract Center untuk menjalankan misi. Sementara itu di Pokemon Square, Elder Whiscash mencoba menenangkan Pichu yang menangis bahwa Alakazam dan timnya pasti akan membawa pulang kakaknya Pikachu dengan selamat. Namun diketahui tim Alakazam sedang menjalankan misi saat ini. Whiscash mengatakan mereka masih punya banyak rescue team yang lain. Tim Ganbarus akhirnya tiba di tempat, namun didorong oleh tim lain yang ingin menyelesaikan misi juga. Tidak penting mana yang bisa melakukannya, kedua tim diminta untuk segera menyelamatkan Pikachu. Walaupun begitu, Gengar berpikir ia tidak membutuhkan bantuan tim lain. Sebelum berangkat, tim Ganbarus mampir di toko untuk membeli beberapa item. Namun sayangnya semua item telah habis ludes dibeli oleh tim Ijiwarus. Tim Ganbarus pun melanjutkan perjalanan dengan hanya berbekal berry. Tim Ijiwarus menampakkan diri mengejek mereka. Charmander membela teman-temannya dengan mengatakan berry justru sangat berguna dalam pertarungan. Seketika Ekans melahap semua berry dalam sekejap. Squirtle yang marah mencoba menyerang, namun bisa ditangkis dengan mudah oleh Gengar. Merasa puas, tim Ijiwarus pun meninggalkan mereka. Hanya tersisa 2 berry di keranjang. Untungnya ada Tante Kangasan yang baik hati, memberikan item secara gratis untuk menemani perjalanan mereka. Singkat cerita, tim Ganbarus tiba di sebuah gua yang diyakini ada Pikachu di dalamnya. Sekilas terdengar suara minta tolong. Charmander memecahkan batu yang menghalangi dan mengeluarkan sekumpulan Golbat. Suara sebelumnya ternyata berasal dari Pichu. Setelah memakan berry, tenaga Pichu kembali pulih. Ia menceritakan pergi sendiri untuk menyelamatkan kakaknya juga. Di tengah perjalanan, Pichu bertemu tim Ijiwarus. Alih-alih membantunya, malahan Pichu dikurung dengan sebongkah batu. Tim Ganbarus bertekad untuk menyelamatkan Pikachu sebelum ditemukan tim Ijiwarus. Tentunya mereka mengizinkan Pichu untuk ikut. Mereka melihat sekumpulan Sromis yang tertidur. Charmander memperingatkan teman-temannya agar tidak membuat keributan. Akan tetapi Squirtle tak sengaja menabrak Sromis yang membuat semuanya terbangun dan melancarkan poison powder. Mereka berlari sekencang mungkin dari kejaran para Pokemon. Charmander menembakkan flamethrower berhasil menakuti para Pokemon itu.
Tim Ganbarus akhirnya mencapai luar gua. Pichu menemukan tas Pikachu yang terjatuh. Skarmory menukik ke bawah menculik Pichu. Ia dibawa terbang ke pegunungan sambil tim Ganbarus mengikuti. Di sana Pichu diikat di sebelah kakaknya Pikachu yang tertangkap sama seperti dirinya. Tim Ijiwarus nyatanya telah dikalahkan oleh Skarmory. Tim Ganbarus memberikan Oran Berry mereka yang terakhir kepada tim Ijiwarus. Sempat menolak, akhirnya Gengar mau juga memakannya setelah diberitahu bahwa Pokemon harus saling membantu. Setelah itu tim Ganbarus tiba juga di puncak. Skarmory tidak suka dengan adanya penyusup dan menyerang mereka bertiga. Tim Ganbarus mundur sejenak memikirkan strategi untuk melawan Skarmory. Mereka menggunakan Corsolatwig yang didapat dari Kang Hasan untuk melumpuhkan Skarmory, namun kebanyakan meleset saat dilempar. Dari dalam tas Pikachu ada sebuah bibit yang ditendang ke arah Squirtle. Squirtle yang memakannya jadi memiliki gerakan yang cepat. Berkat itu ia berhasil menancapkan Corsolatwig. Disambung serangan kombinasi antar tim Ganbarus. Skarmory pun dapat dikalahkan. Tim Ganbarus membebaskan Pikachu dan Pichu. Skarmory telah bangkit, namun anehnya tidak mengingat apapun. Chikorita kira ini ada hubungannya dengan gempa yang terjadi belum lama ini. Apapun itu, yang terpenting tim Ganbarus berhasil menyelesaikan misi. Setelahnya tim Ganbarus terus menjalankan misi. Anak manusia atau Squirtle yakin ia akan aman selama mengikuti tim Ganbarus, selagi ia menjalani hidupnya sebagai seekor Pokemon. Berpindah ke cerita lain, Grovyle yang mencuri Time Gear menyebabkan waktu tiba-tiba berhenti. Ia pun segera meninggalkan tempat itu. Di sisi lain ada Chimchar yang tak sabar untuk memulai misinya dengan join Wigglytuff Guild. Saat masuk ke dalamnya, tim lain diusir Wigglytuff karena berdebat atas bayaran misi. Anggota Wigglytuff yang lain menemukan jejak kaki Chimchar dan menuduhnya sebagai penyusup. Tidak ingin ditangkap, Chimchar melarikan diri sampai ia tersandung Piplup yang pingsan. Ia lega setelah Piplup terbangun. Piplup itu kaget melihat seekor Pokemon yang bisa berbicara. Ia menolak dipanggil Piplup karena sebenarnya dirinya adalah manusia. Setelah melihat pantulan wajahnya, barulah Piplup sadar bahwa dirinya telah berubah menjadi Pokemon. Chimchar lalu mengajaknya membentuk tim. Dengan begitu, mungkin Piplup akan menemukan jawabannya. Sementara Chimchar bisa melakukan apa yang ia suka, yaitu mencari harta karun dan membantu para Pokemon. Singkat cerita, mereka pergi ke Wigglytuff Guild, namun disangka sebagai penyusup lagi dan dibawa menemui Wigglytuff. Piplup bilang ia membutuhkan jawaban mengapa ia yang manusia bisa berubah menjadi seekor Pokemon. Chatot yang merupakan tangan kanan Master Wigglytuff menceritakan terjadi keanehan semenjak dicurinya Time Gear. Gerombolan penjahat bermunculan serta waktu yang tak berjalan sebagaimana mestinya. Wigglytuff pun mendaftarkan keduanya dalam sebuah tim yang diberi nama Pokemon Dungeon atau Pokédun, serta memberikan tas dan badge untuk memulai misi mereka nanti. Malamnya Piplup belum bisa tidur. Ketika Chimchar menindihnya, Piplup mendapatkan vision masa depan, di mana ia bersama timnya sedang membeli item. Keesokan harinya setelah mengadakan upacara rutin, Sing datang ke guild untuk meminta bantuan untuk menyembuhkan adiknya yang sakit. Akhirnya Pokédons mendapatkan misi disuruh pergi ke Labyrinth Cave untuk mencari Gabite Scale sebagai bahan antidot. Diketahui tempat itu sangat berbahaya sekali, jadi Sunflora yang lebih berpengalaman diminta untuk menemani tim Pokédons. Singkat cerita, mereka mampir ke toko mempersiapkan bekal item. Inilah vision masa depan yang dilihat Piplup tadi malam. Tak jauh dari sana ada tim Whirlwind Card mengawasi. Mereka merencanakan merebut misi pencarian Gabite Scale. Tim Pokédons tiba juga di Labyrinth Cave. Di dalamnya Chimchar diserang para Golbat. Untungnya Sunflora bisa mengatasi Pokemon-Pokemon itu. Berkat item yang mereka pakai, serangan serta pertahanan mereka meningkat. Mereka harus segera menemukan Gabite Scale kalau ingin cepat keluar. Piplup hampir saja terjatuh yang bisa diraih oleh Chimchar dengan cepat. Lagi-lagi Piplup mendapat vision masa depan. Ia melihat jembatan yang akan mereka lewati akan runtuh.
Jadi ia melarang Chimchar melewati jembatan. Chimchar pun berterima kasih karena kalau bukan karena dirinya, nyawanya pasti sudah melayang. Jauh lebih ke dalam, mereka menemukan Timkat telah dikalahkan Gabit. Gabit itu terlalu kuat. Timkat tidak yakin tim Pokédons bisa mengalahkan Gabit itu. Gabit sudah menunggu kedatangan penantang baru. Ia akan menyerahkan skill-nya kalau mereka bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Gabit memulai dengan Sentom yang mampu dipatahkan dengan Bubble. Meskipun begitu, Gabit kembali Dragon Claw ke arah Piplup dan juga Chimchar. Sunflora maju berhadapan dengan Gabit. Sebelum ia melancarkan serangannya, Gabit menggunakan Eye Track untuk mengalihkan perhatiannya, sehingga ia terpesona melihat ketampanan Gabit. Jadi duo Piplup dan Chimchar kembali melawan Gabit. Chimchar menahan Gabit selagi Piplup melancarkan Bubble Beam. Sukses membuat Gabit tumbang. Seketika Gabit kembali bangkit, jadi Sunflora memperingatkan teman-temannya. Ternyata ia hanya ingin menyerahkan skill-nya yang sudah ia janjikan sebelumnya. Dengan begini, misi pertama Pokédon sukses besar. Sing berterima kasih karena berkat Pokédans adiknya bisa sembuh lagi. Ia menyerahkan Luxray Fang sebagai hadiahnya. Namun peraturan guild menyatakan hadiah misi harus diserahkan kepada Master Wigglytuff agar bisa disimpankan. Kemudian dikabarkan Time Gear lainnya telah dicuri oleh Grovyle. Piplup menyatakan ia akan terus bersama tim selagi ia mencari jawaban atas dirinya yang telah berubah menjadi Pokemon. Di dunia Pokemon terdapat item langka yang disebut sebagai Time Gear. Item itu dijaga sangat ketat oleh Pokemon legendari. Namun suatu ketika keanehan mulai terjadi, memunculkan dungeon misterius. Pokemon manapun yang masuk ke sana akan berubah menjadi ganas. Untuk mengatasinya, Wigglytuff Guild membentuk tim yang bekerja sama untuk mengalahkan dungeon yang bermunculan tersebut, sambil mencari harta yang tersembunyi di dalamnya. Grovyle berhasil dijadikan teman. Sekarang Chimchar, Piplup, dan Grovyle sedang dalam perjalanan ke Hidden Land. Grovyle memberitahukan bahwa Temporal Tower akan segera runtuh. Waktu terhenti dengan sendirinya ketika ia mengambil Time Gear sebelumnya. Berarti mereka hanya harus memasang Time Gear tepat sebelum tower hancur. Namun tidak semudah itu, karena Dialga akan menjaga usaha mereka. Dialga yang menjaga Time Gear kini telah berubah menjadi Primal Dialga. Dan satu-satunya cara melewatinya adalah dengan mengalahkannya. Lapras diminta melaju, yang mana mereka bergerak menembus Sea of Time, hingga mereka sampai ke Hidden Land. Terlihat Temporal Tower. Lapras hanya bisa mengantar sampai sini. Sisanya mereka berjalan sendiri hingga tiba di Old Ruin. Untuk bisa mengaktifkan Rainbow Stone Ship, mereka harus meletakkan fragment di bagian tengahnya. Jadi Chimchar meletakkannya, namun dihentikan Sableye yang merebut fragment. Seketika muncul lebih banyak Sableye yang mengepung. Sableye lalu menyerahkan fragment kepada Dusknoir yang diutus langsung oleh Dialga dari masa depan untuk menghentikan mereka. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membereskan tim Pokédons. Sementara itu, awan hitam mulai menutupi dunia Pokemon. Wigglytuff mengatakan tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan selain mempercayakan Pokédons yang akan menyelamatkan dunia. Mereka saling berpegangan tangan seraya waktu mulai berhenti. Berpindah lagi ke Pokédons yang dibuat kewalahan dengan banyaknya Sableye yang tak henti-hentinya menyerang. Akan tetapi dengan menggabungkan jurus, ketiganya berhasil mengalahkan semua Sableye. Tinggal sedikit lagi Dusknoir mencapai portal, tapi bisa dicegah Grovyle. Dusknoir yang sadar semua anak buahnya telah dikalahkan, memilih untuk mengalahkan Pokédon sebelum kembali ke tuannya. Dusknoir itu bukanlah tandingan mereka bertiga, namun kalau tidak berbuat apa-apa, dunia Pokemon akan berakhir. Alhasil ketiganya melayangkan combo yang sama saat mengalahkan Sableye dan berhasil menumbangkan Dusknoir. Namun Dusknoir memperingatkan, mereka akan mengacaukan perputaran waktu kalau mengalahkan Dialga. Berakibat semua Pokemon yang ada di masa depan akan menghilang, termasuk Piplup yang ternyata berasal dari masa depan. Piplup nampak tidak peduli dengan dirinya yang akan menghilang. Selama bisa melindungi teman-temannya di dunia yang sekarang, ia akan tetap mengalahkan Dialga. Selagi Piplup dan Grovyle berbincang-bincang, Dusknoir naik ke atas tempel menyerang Chimchar yang mencoba mengaktifkan Rainbow Stone Seed. Fragmentnya terjatuh ke tangan Piplup,
Dusknoir melancarkan serangan ke arahnya. Untungnya Grovyle memasang badan untuk melindungi teman-temannya. Grovyle masih mampu bertahan. Ia menahan Dusknoir berencana membalikannya ke masa depan bersama dirinya. Ia mungkin tidak akan pernah kembali lagi dan menyerahkan Dialga kepada Chimchar dan Piplup. Sebelum masuk ke portal, ia melemparkan Time Gear. Ia senang bisa bertemu teman yang mengubah hidupnya, walau hanya dalam waktu yang singkat. Chimchar bersumpah akan merubah masa depan jadi lebih baik agar bisa bertemu lagi dengan Grovyle. Namun Chimchar belum tahu bahwa setelah mengalahkan Dialga, maka Piplup yang berasal dari masa depan juga akan menghilang. Meskipun begitu, mereka harus membayar perjuangan Grovyle. Mereka memasang fragmen untuk mengaktifkan Rainbow Stone Ship yang berubah menjadi kendaraan mengantarkan mereka ke Temporal Tower. Mereka berdua sudah bertekad untuk mengalahkan Dialga. Sementara di puncak tower, terlihat Dialga yang sudah menantikan kedatangan mereka. Dan cerita Pokemon Dungeon pun tamat. Menurut kalian siapa yang menang, guys?